Tak hanya memenuhi nutrisi dan melakukan stimulasi untuk si kecil, tapi ikatan kuat antara ayah dan bunda juga ikut menentukan keberhasilan masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Apa hubungannya ya? Nanti kita akan cari tahu, tapi saya kembali mau menyapa. Halo ayah dan bunda, selamat datang kembali di event webinar Festival 1001 Sweet Talk yang akan mengangkat tema Level Up Your Love, Tips Jaga Romansa selama 1000 HPK. Persembahan dari Sweetsal bersama dengan Mother and Beyond, Klinik Kecil dan Obrolan Parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Kemenkominfo dan Siberkreasi. Kali ini kita berada di kelas terakhir. Selamat sore semuanya. Tema sore ini mau jadi couple goals di awal kehamilan. Yuk merapat ayah dan bunda. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngomongin gimana sih caranya menjadi couple goals di awal kehamilan. Nah, nanti kita akan lihat ya kira-kira gimana caranya tuh untuk menjadi couple goals. Nah, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol serunya, perkenalkan saya kembali lagi di sini. Saya Syahna Suartono akan menemani ayah dan bunda selama acara berlangsung. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Masih semangat di sore hari ini untuk nanti kita menimba ilmu lebih banyak lagi. Dan sebelum kita melanjutkan acara, terlebih dahulu saya akan mengundang Ibu Atalia Praratya, Ketua TP PKK Jawa Barat untuk memberikan sambutannya untuk memulai acara kita sore hari ini. Langsung saja kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebagai salah satu provinsi yang mencanangkan Zero New Stunting tahun 2023, Jawa Barat sangatlah concern dalam percepatan penurunan stunting tersebut. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Jawa Barat sebesar 26,21%. Nah, berdasarkan studi kasus status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, angka ini mengalami penurunan yaitu sebesar 24,50%. Alhamdulillah, namun masih di atas angka rata-rata nasional. Hal ini tentu tidak mudah bagi pemerintah Jawa Barat untuk mengatasinya. Karenanya kolaborasi Pentahelix lah yang bisa menjadi solusi bagi kita semua, yaitu kolaborasi antar pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan juga pelaku bisnis. Yang insya Allah dengan kesemuanya itu kita bisa mengatasi permasalahan stunting bersama-sama. Nah, oleh karenanya saya Atalia Praratya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dan juga Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat sangat mengapresiasi kegiatan Sweetsal dengan programnya yaitu Sweetsal 1000 Hari Pertama Si Kecil. Sebagai bentuk dukungan bagi para ibu untuk memaksimalkan momentum 1000 HPK yang merupakan periode emas bagi tumbuh kembang anak dan juga untuk mengedukasi para ibu di Indonesia tentang pemahaman secara holistik mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang tentu saja tidak saja memperhatikan tumbuh kembang anak namun juga kesehatan mental dan psikologis para ibu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Hatur nuhun, mari berkolaborasi. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan untuk sambutannya dari Ibu Atalia Praratya selaku Ketua TP PKK Jawa Barat. Dan sebelum kita melanjutkan acara, saya mau mengingatkan juga untuk ayah dan bunda yang belum melakukan registrasi untuk silakan langsung saja klik link yang ada di kolom chat agar dapat segera terregistrasi. Karena dengan melakukan registrasi, ayah dan bunda nih akan selalu mendapatkan update info mengenai event-event Sweetsal yang akan datang dan juga Anda akan berkesempatan nih mendapatkan hampers yang menarik persembahan dari Sweetsal yang akan diundi di akhir acara. Nah, siap-siap ya untuk door prize-nya. Dan sebelum kita memulai kelas di sore hari ini, saya ingin mengundang Ibu Kara Darusman selaku Senior Brand Manager Sweetsal untuk menyapa ayah dan bunda dari seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktunya dan bergabung pada event kita kali ini. Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Saya Kara Darusman dari Sweetsal ingin berterima kasih sudah join acara Sweetsal bersama Obrolan Parenting sore ini. Sebagai sedikit background, kelas ini adalah rangkaian dari program Sweetsal 1000 Hari Si Kecil yang merupakan komitmen Sweetsal untuk mendampingi para orang tua di 1000 hari pertama si kecil yang kita tahu adalah periode yang sangat krusial bagi tumbuh kembang seorang anak. Di Sweetsal kami mengangkat 3 pilar utama yaitu asah, asi, dan asuh yang kami rasa sangat harus diperhatikan agar kelak anak dapat tumbuh secara optimal. Dalam komitmen kami berada di tengah-tengah ayah dan bunda pada masa yang kritikal ini, kami juga menyadari bahwa menjadi sebuah brand yang inklusif itu adalah sangat penting. Melalui Sweetsal 1000 hari pertama, kami memberikan 1001 inspirasi melalui edukasi dengan tujuan agar para orang tua di Indonesia dapat menjalani perannya
yang menyenangkan apapun situasinya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat ya. Stay tune terus di Instagram kami untuk jadwal kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Baik, Ayah dan Bunda, sebelum kita memulai webinar kita di sore hari ini, saya mau berterima kasih kembali untuk yang sudah ikut bergabung di kelas event webinar Festival 1001 Sweet Talk yang mengangkat tema Level Up Your Life, tips jaga romansa selama 1000 HPK. Persembahan dari Sweetsal bersama dengan Mother and Beyond, klinik kecil dan obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Kemenkominfo dan Siberkreasi. Nah tadi kita flashback sedikit dari jam 10.30 pagi sampai dengan sekarang di kelas sore hari ini. Tadi di kelas pertama kita sudah membahas quality time saat jadi orang tua baru. Idealnya kapan? Tadi kita sudah bahas bersama dengan Ajeng Raffiando, psikolog anak dan keluarga, dan juga tadi ada Arya Saloka selaku celebrity dad, dan juga ada Mbak Ernesta selaku mom of children with special needs. Tadi kita juga melanjutkan ke sesi kedua. Di kelas kedua ada Real Dads, Real Hero. Yuk dukung Bunda Mengasihi. Tadi sudah kita obrolin semuanya bersama dengan Dr. Lucky Yoga Satria selaku dokter spesialis anak. Dan tidak usah berlama-lama lagi karena kita akan memulai kelas terakhir kita di sore hari ini yang bertemakan mau jadi couple goals di awal kehamilan. Yuk merapat ayah bunda. Nah untuk kelas terakhir ini kita juga sudah mengundang dokter spesialis kandungan dan juga psikolog yang akan ngobrol bareng mengenai tema kelas kita kali ini. Langsung aja saya akan mengundang Dr. Yasin Yanuar, dokter spesialis kandungan. Apakah sudah bersama kita? Kita akan cek terlebih dahulu. Halo. Oke, hai dokter. Hai, selamat sore dokter. Dan juga saya sudah ditemani oleh... Terima kasih. Halo, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dokter, dan saya langsung aja akan menyapa Mbak Intan Erlita, seorang psikolog dan juga managing director dari Hijrah Coach. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Sehat-sehat dan baik-baik nih ya Mbak ya? Sehat, baik. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi untuk para ayah dan bunda yang memiliki pertanyaan kepada Dokter Yasin dan juga Mbak Intan, nanti bisa langsung dituliskan pertanyaannya, langsung aja dituliskan di kolom chat. Formatnya nama underscore asal daerah underscore pertanyaan. Sekali lagi formatnya nama underscore asal daerah underscore pertanyaan. Kita akan memulai langsung pembahasan kita bersama dengan Dr. Yasin Yanuar terlebih dahulu. Saya ingin tahu dari dokter pertama nih dok, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu 1000 HPK dan kapan 1000 HPK itu dimulai? Ya. Sekali lagi, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sweetsal yang telah melibatkan saya dalam kegiatan ini. Senang sekali rasanya bisa ikut terlibat pada kegiatan seperti ini yang fokusnya ke 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ya. Itu adalah 1000 hari ya, usia pertama seorang anak manusia di kehidupannya. Kenapa ada 1000 hari? Karena sejak dalam kandungan selama 9 bulan plus 2 tahun nanti dia usianya, itu merupakan masa yang krusial, penting bagi perkembangan dia kelak sebagai orang dewasa nanti. Apa yang terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan plus saat persalinan itu, pada saat kehamilan lalu persalinan dan sampai dia usia 2 tahun, maka terdapat menimbulkan akibat atau dampak pada saat dia besar nanti. Jadi misalnya kurang nutrisi yang terjadi pada masa 2 tahun pertama kehidupannya ya, maksudnya 2 tahun setelah lahir sampai sejak dari dia dalam kandungan, maka itu akan dapat menimbulkan dampak di kemudian hari pada saat dia dewasa bahkan, dan dampaknya itu irreversible, sulit untuk diperbaiki. Tapi apabila selama 1000 hari pertama kehidupannya, selama lalu sampai 2 tahun usianya, si bayi, si anak ini terjamin kebutuhannya baik fisik, mental, spiritualnya begitu ya, maka dia kelak akan menjadi manusia yang dapat berfungsi optimal dan bermanfaat bagi masa depannya nanti. Oke, baik dokter. Maka itu sangat penting sekali kita untuk memberikan perhatian yang serius kepada 1000 hari pertama kehidupan. Baik, dokter, tentunya kita mendapatkan pemahaman begitu ya betapa pentingnya 1000 hari pertama ini untuk tumbuh dan kembangnya seorang anak. Nah, lalu pertanyaan keduanya, apa aja sebenarnya yang dibutuhkan begitu dok oleh orang tua untuk mengoptimalkan 1000 HPK anak, apalagi sejak dalam masa kandungan? Ya, yang pertama kita harus siapkan betul nih orang tuanya. Si ibu itu ya
ibu lah ya, karena dia akan menjadi tempat sumber kehidupan bagi anaknya. Oke. Dia harus betul-betul dalam kondisi yang optimal untuk hamil. Tubuhnya layak untuk menjadi sumber kehidupan bagi anaknya, baik secara fisik, lagi-lagi mental dan spiritual. Jadi selalu kita harus berpikir secara holistik, Oke. gitu ya. Jadi maka itu sekarang kita mengarah kepada bagaimana persiapan prakonsepsi, bagaimana si ibu ini memiliki gaya hidup yang sehat, nutrisi yang kebutuhannya tercukupi dengan baik, kondisi mental yang juga sehat, begitu ya. Sehingga nanti pada saat ia menjalani kehamilan, dia akan siap baik fisik maupun mental menerima berbagai perubahan yang timbul pada tubuhnya, serta berkomitmen untuk menjalankan kehamilannya untuk kepentingan janinnya, begitu kan. Maka itu penting sekali. Begitu juga buat suami ya, adalah penting sekali kita tahu bahwa anak itu merupakan hasil pembuahan antara sperma dengan sel telur. Makanya suami juga harus bertanggung jawab untuk menghindari berbagai hidup tidak sehat agar ia menghasilkan sperma yang unggulan cukup baik untuk bisa menghasilkan hasil pembuahan yang baik, dan juga menjadi supporting system yang paling baik untuk si ibu ya. Jadi meskipun hamilnya si ibu di tubuh ibu, tapi sebenarnya kehamilan ini dijalankan oleh dua-duanya gitu. Oke, kehamilan dijalankan oleh keduanya. Nah, kalau gitu saya ingin tahu lebih lanjut mengenai hubungan antara kebahagiaan dari seorang ibu begitu ya dengan kesehatan janinnya tuh bagaimana sih, Dok? Mungkin boleh dijelaskan gimana sih seorang ibu itu bisa menjadi tempat yang terbaik begitu ketika tumbuh kembang si janin di dalam perutnya, dan bagaimana hormon ibu bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin terutama di 1000 HPK-nya. Ya, yang pertama kita mesti menyadari bahwa kehamilan akan membawa berbagai perubahan pada tubuh ibu yang sangat signifikan ya. Betul. Sangat signifikan, dan itu merubah diri ya. Bahkan ada artikel yang menyebutkan kalau seorang ibu sudah hamil dan melahirkan, setelah melahirkan itu dia new person sebenarnya gitu. Jadi dia dikatakan upgrading lah dari dirinya yang dulu. Artinya apa? Proses itu sangat signifikan ya, dapat merubah seseorang menjadi ke arah yang lebih baik begitu kan. Nah, sehingga kita harus betul-betul menjaga si ibu ini harus dalam keadaan yang optimal, baik secara fisik maupun mental. Katakanlah secara mental ya, kekhawatiran yang timbul pada saat hamil atau kekhawatiran yang timbul mengenai perjalanan kehamilan ke depan itu harus terjawab dan harus betul-betul ditindaklanjuti dengan baik, dengan sempurna begitu ya. Caranya apa ya? Caranya nomor satu adalah hadapi dengan ilmu ya. Kita tidak punya jalan lain, karena dengan ilmu yang diperoleh oleh pasangan si ibu hamil maupun suaminya, maka relatif ya harusnya kekhawatiran yang timbul itu akan mereda dan berubah menjadi suatu kekhawatiran yang wajar. Jadi menurut saya wajar sekali kalau ibu hamil tuh cemas, khawatir. Tentu saja kecemasan dan kekhawatiran ini yang sifatnya dalam batas wajar bisa dikelola begitu, akan menjadi suatu energi yang baik. Si ibu jadi aktif, dia mencari informasi, dia jadi aktif memperhatikan makanannya, lebih mindful memperhatikan makanan, aktivitasnya, karena dia menjaga tubuhnya serta juga menjaga janinnya. Begitu juga suami ya. Penting sekali untuk menjaga kondisi fisik dan mental si istrinya, karena di itu ada anaknya. Jadi dia harus bisa menjadi supporting system yang menyediakan environment atau lingkungan yang aman dan nyaman bagi si ibu hamil. Kira-kira seperti itu. Dan tentu saja kita harapkan si ibu ini tidak mengalami stres atau terhindar dari stres yang sifatnya fisik maupun stres yang sifatnya psikologis. Tentu saja kita harapkan, katakanlah kalau kita bicara mengenai kebahagiaan ya, tentu saja tidak ada yang namanya kebahagiaan terus-menerus 24 jam sepanjang 9 bulan. Pasti yang namanya perasaan manusia, kondisi mental ada naik dan turun. Tapi sejauh mana bisa si pasangan suami istri ini bisa melewati itu dan bisa mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan wajar dan menjadi lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, karena mereka akan menjadi orang tua. Saya rasa yang perlu dicari adalah tidak mungkin 100% bahagia, tapi itu saya rasa kita mau mengejar suatu pengalaman kehamilan yang positif. WHO sendiri juga menyebutkan bahwa guideline-nya itu bagaimana seorang ibu mendapatkan positive pregnancy experience. Jadi pengalaman kehamilan positif. Mungkin kesedihan yang dialami saat hamil itu juga suatu hal yang positif ya, membuat dia menjadi lebih sadar, menyadari diri sendiri, merenung sehingga dia menjadi ingin lebih baik. Jadi goalnya adalah seperti itu. Dan nah yang kita harus hindari adalah stres yang berlebihan ya, stres yang berlebihan yang menimbulkan gangguan aktivitas gitu ya,
mungkin kelainan-kelainan psikologis yang berat atau stres yang berlebihan itu memang dapat meningkatkan atau merubah status hormonal di mana akan terjadi peningkatan hormon kortisol katakanlah, dan itu memang dapat berpotensi berisiko atau meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan yang timbul kemudian hari. Misalnya pertumbuhan janin terhambat, berat bayi lahir kecil atau rendah, atau mungkin adanya gangguan-gangguan lainnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik dokter. Berarti yang bisa kita tangkap di sini bahwa penting sekali untuk menjaga kondisi ibu dalam keadaan optimal, baik secara mental maupun juga psikis. Makanya kita pengen tahu gimana sih sebenarnya bagi ibu-ibu saat sedang hamil begitu untuk menghindari yang namanya stres. Karena nggak mungkin enggak, pasti kita banyak banget yang dipikirin. Makanya pengen tahu juga dari Mbak Intan, sebenarnya kenapa sih ibu hamil tuh rentan mengalami stres? Hormonnya tuh gimana sebenarnya gitu yang akhirnya berimpact pada psikisnya si ibu nih, Mbak. Kalau perubahan hormon mungkin nanti dokter yang menjelaskan ya. Tapi ibu hamil itu kan memang perubahan hormonnya juga terjadi dalam tubuh gitu ya. Kemudian juga ada sebuah kehidupan yang dimulai dalam tubuh dia gitu. Jadi berjuta rasa gak nyaman ya kan. Dari yang tadi kehidupannya nyaman, kemudian yang tadinya dia mau makan apa aja enak gitu kan. Tiba-tiba ini gak enak gitu kan. Mau makan favorit tiba-tiba jadi gak bisa. Terus tiba-tiba jadi morning sickness lah ya kan. Ada yang mungkin seharian. Nah perubahan-perubahan itu ternyata bisa membuat seorang ibu menjadi stres. Stres karena dia beradaptasi sama suatu kondisi dalam tubuh yang dia alami secara mendadak. Karena kan tadinya baik-baik aja gitu ya, tiba-tiba kok jadi aku gampang lemes ya, kok aku nyium makanan sedikit aku muntah, atau misalnya buka kulkas aku langsung pusing gitu. Nah perubahan-perubahan kayak gini tentunya membuat seorang ibu menjadi sedikit stres. Stresnya kenapa? Karena adaptasinya harus dia jalanin gitu kan. Dia nggak mau makan, tapi dia dituntut harus makan. Kenapa? Karena kan nutrisi harus ada kan. Nah pada saat makan dia tertekan, kemudian lingkungannya nggak mensupport. Makanya tadi gue setuju nih dokter bilang nih, kehamilan kan terjadi atas pertemuan sel telur sama sperma ya. Jadi bukan ya udah ibu aja sana, nggak bisa kayak gitu. Tapi memang bayinya di perut si ibu, tapi dukungan secara psikis dan mentalnya harus dari lingkungan terdekat, terutama pasangan. Terutama gitu. pasangan. Karena perubahan yang dialami itu sangat gak nyaman, baik dari segi rasa, ya kan? Ini kita ngomong gini aja sambil inget-inget ya, inget-inget waktu hamil gimana ya. Jadi baik dari segi rasa, terus dari fisik juga gak enak, gampang capek. Yang tadinya kita wanita aktif tiba-tiba kok gak berdaya gitu kan, dikit-dikit sakit gitu kan. Jadi akhirnya perubahan itulah yang membuat secara psikis seorang ibu menjadi turun gitu. I see, yang akhirnya juga berdampak kepada mentalnya mereka ya, biasanya kan yang agak kurang nyaman tuh di trimester pertama kan. Begitu mulai masuk trimester kedua biasanya udah back to normal tuh gitu. Nanti agak sedikit turun lagi masuk trimester ketiga. Kenapa? Masuk yang namanya kecemasan. Melahirkannya gimana ya, belum masukan-masukan orang. Nah ini nih bahaya nih. Itu dia, karena nggak mungkin juga dihindari, itu semua pasti ada di kepala kita ya Mbak ya. Sebagai seorang perempuan pastinya mau berikan yang terbaik untuk anak, dan itu semua pasti berkecamuk terus di kepala yang bikin kita makin stres pastinya. Tapi tadi setuju banget sama Mbak Intan bilang kalau yang paling penting adalah support dari suami. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana sih harusnya hubungan harmonis antara suami dan istri itu terjaga gitu ya untuk kita bisa mengoptimalkan si 1000 HPK ini? Oke, yang perlu dipahami nih, mual itu kan suatu hal ya mungkin gak semua ibu hamil mengalami ya, tapi hampir banyak orang mengalami terutama di trimester awal gitu. Perubahan yang gak nyaman, terus kemudian juga mungkin terlalu banyaknya informasi yang didapat itu juga bahaya loh. Ibu-ibu kita harus belajar, tapi ketika yang kita pelajari itu overload, itu justru ini membuat kita jadi bingung sendiri. Iya, yang mana yang bener gitu ya, betul. Nah saran saya sih yang pertama nih, dukungan suami itu nomor 1. Bahkan sehebat-hebatnya mau obat apapun ya, dukungan suami itu kayak nomor 1. Hanya sekedar kayak diusapin, ya kan, dielus-elus. Jadi jangan pelit elus-elus ya, buat para ayah ya. Jadi kayak dikasih perhatian. Perhatiannya juga nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Yang penting di masa nggak nyaman dia ditemenin. Nah itu kan kuncinya kan. Di masa yang dia nggak nyaman dengan perubahan yang terjadi, dia didampingi. Kan poinnya itu. Jadi jangan malah kayak gitu saya. Kamu manja sih, ya jangan manja dong. Si ini lagi hamil. Jangan banding-bandingin.
kakak aku waktu hamil, percayalah itu malah bikin si ibu yang hamil makin stres. Jadi artinya Makin pasangan down. ini justru kalau aku bilang garda depannya dari si ibu atau si istri yang lagi hamil untuk dibikin nyaman, karena Bener. psikis itu perlu dijaga. Kedua, mungkin bisa sama-sama ngobrol gitu kan, misalnya istrinya kebanyakan nih nge-googling akhirnya bikin dia cemas, pasangan justru juga jadi garda depannya, udah dong Ma, Udah jangan nggak banyak usah, googling, kita iya. ngobrol aja yuk, kalau mau kita ngobrol sama dokter lebih jelas Iya. ilmunya, atau kita ngobrol yuk sama psikolog lebih jelas ilmunya daripada katanya dan akhirnya bikin cemas. Jadi segitu peran suami ini sangat penting ketika mendampingi kehamilan seorang istri. Karena ingat ya, kalau istri yang happy, kehamilannya sehat, mempengaruhi apa? Anak sampai ke depannya. Pembentukan karakter kan dari dalam. Betul banget, betul banget. Dan dulu tuh aku sering banget diingetin orang ketika lagi hamil itu kita harus selalu happy karena ada familiar feeling Yes. dari si janin. Betul. Jadi dia juga tumbuh nanti pas keluar dia juga happy terus karena Betul. kita udah biasa happy ya Betul. kan. Jadi ini aku ngalamin sendiri waktu aku hamil. Jadi tuh ke dokter macet. Ya. Mm-mm. Udah bete dong dalam Sebel. hati kan. Sebel banget ya, mana udah perut udah gede-gedenya gitu kan. Terus tiba-tiba ada motor, ya biasa motor kan sedikit Iya, gitu ya. salip-salip. Aku tuh marah. Ini gimana sih udah macet gini-gini gitu, ngomel ya sepanjang itu tuh ngomel. Pas di USG bayinya meremut, terus dokternya bercanda gini, Mbak Intan marah-marah ya sebelum sini, kenapa? Lihat tuh anaknya merenggut. Bayangin dari situ akhirnya aku gini, oke, berarti aku harus happy karena Iya. segitu kita connect dengan anak, apa yang kita rasakan Dia rasakan. Karena kan dia mendengar detak jantung kita. Makanya Iya, kenapa bener. kita harus ngomongnya yang baik-baik. Bener. Mungkin dikasih lagu yang menenangkan. Lagu klasik ya Yes, biasanya. karena ternyata itu mempengaruhi detak jantung kita dan si anak merasa nyaman. Makanya kenapa anak begitu baru lahir, dia langsung bonding, skin to skin, dia tenang kenapa? Karena detak jantung yang dicari Iya. anak. Ini, makanya ketika nangis taruh di sini dia tenang karena apa? Bener. Ritme jantung ibu. Bener. Bahkan anakku sampai sekarang udah 3 tahun masih seneng loh Iya. kalau tidur di sini. Cuma udah agak, aduh sesak. Itu tapi kan ya yang udah. dibilang bonding kan, bonding yang tak ternilai itu di situ. tuh. Bener banget dan setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Mbak Intan. Penting banget untuk bonding terus dan itu dijaga ya bondingnya. Pastinya hubungan yang harmonis antara suami dan istri juga pasti kerasa ke si janin. Maka dari itu aku juga akan kembali ke Dr. Yasin. Dr. Yasin mungkin berdasarkan pengalaman Dr. Yasin begitu ya yang sudah dilihat, apa yang suami istri bisa lakukan nih untuk mempererat bonding antar pasangan di masa awal 1000 HPK, yaitu saat istri sedang hamil, juga di 3 bulan pertama kelahiran bayi, atau kita biasanya menyebutnya trimester keempat ya, trimester keempat di mana segala perhatian ini tertujunya pada bayi gitu. Kadang-kadang ibunya kan juga di sini masih bingung. Nah, harusnya gimana tuh? Ya, jadi kalau masalah bonding sebenarnya pada pasangan yang sedang menunggu persalinan ada 3 bonding ya, bonding suami istri, bonding si bapak dengan si anak, juga bonding si ibu dengan si anak ya. Mungkin kita sekarang mulai dari bonding si suami dan si istri. Sebenarnya itu perjalanan bikin anak sendiri itu udah bonding yang luar biasa ya. Iya. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa dimanfaatkan selama proses bikin anaknya aja udah bonding luar biasa tuh ya kalau bakal jadi anak kan kira-kira gitu. Apalagi orang yang sedang menjalani program kehamilan, dia perlu waktu atau perlu melakukan sejumlah tindakan atau kegiatan tambahan ya, tidak bisa bantuan dokter. Perjalanan tersebut juga suatu proses bonding yang luar biasa karena mereka saling merasakan biasa suami istri ini ya. Jadi satu, yang kedua, yang paling penting momen pertama bonding pertama kali itu adalah pada saat si istri mengetahui dirinya hamil ya. Nah itu pasti terjadi suatu klik terhadap suaminya ya, bahwa si suami harus sewajarnya lah merasa ikatannya bertambah dengan istrinya karena ada hasil perbuatannya di situ ya. Artinya Tanggung jawab gitu ya dok? gitu ya, bukti nyata gitu kan. Jadi menurut saya itu harus benar-benar diresapi ya secara filosofis perjalanan ini. Nah memang 3 bulan pertama rata-rata itu perjalanan yang cukup challenging buat ibu hamil ya. 80% akan mengalami mual, muntah, dan berbagai keluhan lainnya. Di sini juga menjadi suatu momen yang sangat berharga untuk suami dan istri, terutama suami untuk bisa menjadi supporting system yang baik gitu ya. Karena apalagi sih yang lebih utama daripada kesejahteraan si istri dan anaknya begitu ya. Tentu saja dengan bisa memperhatikan berbagai keluhan yang timbul, lalu seperti juga tadi disebut meredakan berbagai kegelisahan dan ketidaknyamanan yang muncul, itu juga merupakan suatu proses bonding yang nantinya juga akan berkontribusi pada perjalanan sebagai orang tua nanti begitu kan. Jadi saling memperhatikan, saling merasakan gitu. Karena harusnya suami istri itu kan satu tubuh ya.
Jadi tidak jarang suami banyak yang tersugesti, kok saya yang mual dok ya, padahal yang hamil dia, katakan seperti itu ya. Mungkin bondingnya udah luar biasa tuh, kayak dia sangat menghayati empatinya, begitu kan. Dan juga tetap tentu saja kita juga perlu memahami bahwa secara psikologis si istri juga dalam posisi yang mungkin rentan ya. Tadi ada sesuatu hal yang tidak dikenali muncul di tubuhnya, siapapun juga pasti akan merasakan kegelisahan atau mungkin kekhawatiran. Dan si suami tentu saja harus juga menjadi pihak atau orang yang selalu standby untuk bisa menjadi obat bagi si istri ya. Lalu tentu saja selain itu secara fisik juga mengantarkan periksa ke dokter kandungan secara rutin, memperhatikan kebutuhan asupan nutrisi buat si bayi, memperhatikan juga kegiatan ibu hamil selama ia menjalani kehamilan dari pagi sampai malam. Tentu saja kan akan ada perubahan-perubahan. Itu juga menjadi sarana bonding dan pembangun kekuatan suami istri yang cukup baik ya. Di samping itu juga secara tidak sadar, secara alamiah lah katakanlah, ikatan si suami terhadap anaknya yang mungkin baru usianya 12 minggu itu juga akan semakin meningkat ya. Karena betul kalau bonding antara ibu dan anak itu cepat sekali terjalinnya gitu kan. Karena kan 9 bulan di tubuh ibu ya, sampai lahir pun dia masih nempel sama ibunya. Memang yang buat ayah ini yang rentan karena dia berada di luar rumah, dia bekerja, mungkin dia tidak ada di tubuh yang sama dengan si bayi. Tentu saja untuk ayah dia mesti bangun, mesti punya kepekaan atau kepedulian untuk membangun ikatannya dengan si bayi yang nanti akan lahir begitu ya. Jadi saya rasa itu kontrol kehamilan, memperhatikan nutrisinya, kegiatan ibu hamil, keluhan-keluhan yang diatasi, mencari informasi bersama ya, baca-baca bersama, ikut webinar. Di sini ada nggak yang ikut bareng suaminya? Saya selalu bilang kalau webinar suaminya ikutan dong, ikutan gitu. Terus gitu kan. Lalu juga nanti mulai trimester kedua, nah trimester kedua tuh biasanya tubuhnya udah lebih nyaman, mungkin istri bisa memiliki keinginan untuk makan atau jalan-jalan lebih ekspresif gitu ya, karena tubuhnya lagi nyaman-nyamannya. Nanti trimester ketiga mulai besar, mempersiapkan persalinan, bagaimana menjaga agar si ibu tetap siap untuk melalui kehamilan trimester 3 sampai nanti persalinan. Tentu saja si suami itu akan harus selalu ada di sana begitu ya. Dan itu gak jarang ada banyak kondisi tidak ideal ya, misalnya suaminya harus pergi jauh dan lain-lain. Nah ini juga mesti dipikirkan bagaimana bondingnya ya. Ya sekarang era teknologi, meskipun kita tidak bersentuhan langsung, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi di video call atau chat, kita bisa berkomunikasi terus-menerus. Yang penting adalah momen kehamilan ini mungkin hanya 9 bulan, tapi ini untuk selamanya yang akan membangun suatu kehidupan rumah tangga. Dan saya selalu menyatakan bahwa proses kehamilan sampai persalinan itu keajaiban yang sangat luar biasa ya. Bagaimana seseorang ya, ibu dan ayah katakanlah, kita jatuh cinta pada seseorang yang bahkan belum ada ya, gitu kan, judulnya belum ada. Nah itulah proses kehamilan keajaiban. Jadi bonding itu secara natural akan terbentuk. Tinggal bagaimana kita agar itu menjadi sesuatu yang lebih positif lagi pada saat si pasangan suami istri menantikan persalinannya. Kira-kira gitu sih pandangan saya. Baik. Berarti untuk pasangan suami istri dipastikan nih ya, sang suami untuk terus mendampingi di setiap tahapan, setiap fase dari kehamilan supaya sang istri juga merasa selalu ditemani dan ini adalah proses yang dijalani berdua gitu, pastinya tidak sendirian. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan nih untuk dokter. Penasaran karena di sini semua sudah dewasa kan ayah dan bunda. Nah, ini mengenai seks saat hamil maupun pasca melahirkan. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih dok, karena kadang istri tuh suka nggak pede dengan bentuk tubuhnya karena tubuhnya agak sedikit lebih besar, atau justru suami yang sungkan gitu, takut untuk takutnya menyakiti istri ataupun janin yang di dalam kandungan gitu, karena udah bukan berdua lagi tapi ada seseorang nih di dalam sana. Nah mungkin itu hal-hal seperti itu jadinya kadang-kadang membuat suami dan istri keintimannya tuh berkurang. Nah harusnya bagaimana mengatasi hal ini dok? Ya. Yang pertama yang perlu dipahami, hubungan seksual pada suami istri itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi atau fungsi reproduksi, tapi ada fungsi rekreasi dan juga fungsi seksual itu. Nah,
selama hamil tentu saja tidak ada larangan untuk tetap melakukan aktivitas seksual, ya, karena juga fungsi lain gitu kan, bukan berarti begitu udah jadi kita diam-diaman aja nih, WhatsApp-WhatsAppan aja gitu ya, saling tatap-tatap mata aja gitu. Jadi pada ibu hamil tentu saja tidak dilarang untuk melakukan hubungan seksual sewajarnya seperti adanya sedia kala, sepanjang kehamilannya tidak mengalami komplikasi dan tidak mengalami penyulit atau penyulit penyerta dan berbagai kondisi lainnya. Tentu saja ini juga harus diamati bersama dan jangan sungkan untuk menanyakan ke dokter apakah kondisi si ibu hamil itu boleh untuk melakukan hubungan seksual gitu. Secara statistik begitu ya, memang ada 3 hal yang dialami oleh ibu hamil berkaitan dengan hasrat seksual. Yang pertama, dia bisa makin meningkat ya. Yang kedua juga menurun, keinginannya hasratnya lebih meningkat, juga bisa sama-sama aja. Bagi yang menurun mungkin banyak hal yang dipikirkan ya, tadi ketakutan melukai janinnya begitu kan. Si suami juga seperti itu, sehingga aktivitas seksualnya diturunkan. Tapi dengan kita membaca sedikit gitu ya, maka kita akan ketemu berbagai informasi yang menyatakan bahwa hubungan seksual pada suami istri itu tidak akan melukai janin, tidak akan melukai ibu, serta tidak akan mengganggu proses kehamilannya. Itu satu. Dan betul saja bahwa dalam sebuah literatur disurvei ya, pasangan yang sedang hamil itu ada yang melakukan hubungan seksual 1 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu, bahkan ada yang 7 kali seminggu setiap hari, dan aktivitas seksualnya pun juga bervariasi. Artinya dari itu semua tidak ada satu hal yang perlu dikhawatirkan sepanjang proses kehamilannya itu berjalan. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi selama semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan untuk melakukan hubungan seksual ya. Baik dokter. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, saya ingin tahu lagi dari Mbak Intan terlebih dahulu. Ini Mbak Intan boleh memberikan tips nih, Mbak, agar hubungan antara suami istri ini tetap kompak dan juga harmonis di masa kehamilan maupun 3 bulan pasca persalinan nih. Pas pertama-pertama kan agak bingung tuh, pasti kagoknya bareng. Nah, gimana nih Mbak untuk tetap menjaga tetap harmonis? Iya, yang penting adalah kalau aku bilang turun tangan dua-duanya gitu. Jadi karena kan secara fisik kan ibu udah lelah ya melahirkan, hamil 9 bulan tadi dokter juga bilang, kemudian melahirkan, penyesuaian jadwal lagi gitu. Walaupun anak pertama, anak kedua, saya sendiri punya anak 4 sama aja penyesuaian juga gitu kan, tiap anak berbeda kan ya. Tapi poinnya adalah gini, ketika suami bergandengan tangan dengan pasangan, kemudian berbagi peran, berbagi tugas, itu biasanya akan membuat si ibu yang hamil ini dia tidak merasa sendirian. Karena kan terkadang yang dialami adalah udah aku yang nyusuin gitu, terus proses nyusuin juga kan nggak nyaman di awal-awal ya kan gitu kan, terus ketika bayinya sudah kenyang aku tuh lelah misalnya, kok nggak ada yang bantu gendongin. Jadi kan sebenarnya kan peran suami di sini butuh sebagai support system kan. Jadi si ibu juga mempunyai waktu istirahat yang cukup. Misalnya suami lagi nggak bisa karena dia kerja atau segala macam, atau dia di luar kota, cari support system yang bisa membantu gitu. Karena ketika dibiarkan sendiri, khawatirnya si ibu lelah. Poinnya adalah ibu lelah. Kalau ibu lelah, maka pikiran tuh kan bisa kemana-mana, ya kan. Akhirnya terkadang dia nggak bisa melakukan hal yang menurut dia benar. Yang penting saat ini saya tenang, yang penting saat ini saya nyaman. Nah ini kan bahaya kalau kata yang penting tuh kan bahaya ya gitu. Jadi menjaga harmonisnya adalah bagaimana suami dan istri bisa bersinergi menjadi tim. Karena tadi juga udah dikasih tahu bahwa punya anak ini nggak hanya sekedar si ibu aja, tapi ada peran ayah juga di situ. Jadi ketika ayah membantu, walaupun membantunya mungkin hanya sekitar 40%, 30%, tapi percaya deh, yang kecil itu artinya sangat besar buat si istri. Bener. Itu penting banget ya. Pokoknya kehadiran ayah di situ sangat penting, apalagi ibu nih melewati begitu banyak perjuangan pastinya. Itu pergolakannya luar biasa sih. Pasti semua juga tahu di sini ya pergolakannya seperti apa. Maka dari itu kayaknya seru banget perbincangan kita di sore hari ini. Makanya saya akan coba langsung membacakan beberapa pertanyaan nih. Kita akan masuk ke sesi Q&A karena sudah banyak sekali sepertinya yang memberikan pertanyaan di sini. Yang pertama saya akan langsung melihat pertanyaan dari Muhammad Ridwan. Ini datang dari Kediri. Ini pertanyaannya untuk Mbak Intan. Mbak Intan, indikator dikatakannya couple goals atau pasangan yang diidam-idamkan itu seperti apa sih titik acuannya? Apakah yang terlihat bahagia atau yang sering post kebahagiaan di medsos? Oke.
Pertama saya salut dulu nih sama Muhammad Ridwan, berarti ayah nih ya. Ayah dong. Ini kalau memang webinar-webinar kayak gini penting emang ayah dan ibu harus ikut nih, Bener. ya kan? Jadi ilmunya lengkap lah ya Betul, gitu. betul. Yang pertama indikator keluarga yang bahagia seperti apa sih? Tentunya apakah yang di post itu menunjukkan sesuatu yang real? Belum tentu. Tentu Ya. tidak. Karena gini, yang di post itu bisa di-create, Iya. ya enggak? Simple aja. Saya mau membentuk seolah-olah keluarga saya keluarga yang rapi, yang bersih, ya udah yang spot foto aja, ya kan? Di balik kamera nggak kelihatan, artinya itu bisa di-create, ya kan? Tapi bahagia itu indikatornya apa? Hati, ya kan? Kemudian indikatornya apa sih? Kita lihat bagaimana hubungannya secara real. Apakah komunikasi sama pasangan lancar nggak? Kalau ngomong sama suami atau sama pasangan saya gini, Bun, apa sih? Nah, udah kayak gitu udah, wah ini indikator kenapa nih? Karena kalau yang bahagia, walaupun dia nggak selalu apa sayang, nggak selalu gitu ya, tapi bahasanya itu berbeda, intonasinya. Yeah. Kemudian bagaimana caranya dia memperlakukan pasangannya, bagaimana dia ke anak, itu akan terlihat. Dan justru yang real kita lihat itu bahagia yang memang kita bisa lihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari keluarga itu. Nah makanya ini pelajaran juga buat para orang tua, kita jangan langsung ingin seperti yang terlihat di keluarga orang lain dari apa yang diposting. Karena kadang-kadang kita suka membandingkan, ini penyakit nih, suka membandingkan kehidupan keluarga kita, kehidupan dengan pasangan kita dengan apa yang dilihat di posting. Padahal ingat, yang kita lihat di posting itu hanya apa yang tercapture oleh kamera. Benar. Tapi di luar itu kita nggak pernah tahu. Jadi percayalah, kita punya hati, pasangan kita punya hati, kalau kita sudah punya komunikasi yang efektif, ngobrol juga enak, kita bisa berkeluh kesah, kita bisa jadi diri sendiri, itu udah indikator yang pertama. Oke, jadi Gitu. indikatornya kita yang buat sendiri Kita ya? yang buat, jadi bukan karena kayak keluarga ini loh harmonis, Iya. ntar dulu gitu, harmonis di keluarga sana belum tentu harmonis di keluarga sini nih gitu kan. Iya, makanya saya stop ngeliatin David Beckham sama Victoria Beckham, takut iri gitu ya. Kayak kita gini, gimana dia bisa hilang, badannya bisa bagus lagi. Bisa begitu lagi. Dari yang simpel itu aja kayaknya udah batin ya kita. Nah itu ya, jadi sebenarnya kita, kalau aku tuh kadang-kadang tuh ini loh Mbak, making small happiness. Yes. Small happiness cuma yang kecil-kecil aja, Betul. yang manis-manis, kayak living notes buat Ya. suami kita, Betul. kayak little notes lah, notes-notes cinta tuh kayaknya Betul. kadang-kadang tuh bikin makin Betul. Sama gini deh, sering-sering lihat apa yang kita punya. Karena kadang-kadang Iya. bikin kita menjadi nggak harmonis dan bahagia. Akhirnya gini, gara-gara lihat keharmonisan orang di sosial media, kita berantemnya sama suami. Iya. Ya nggak? Ayah tuh nggak bisa ya kayak ini, gue kenal juga enggak kayak ini gitu. Jadi berhenti membandingkan kehidupan kita sama orang lain. Karena percayalah, kehidupan kita itu kalau kita syukuri sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang kita miliki. Karena kadang-kadang kita ngelihatnya suka di atas langit masih ada langit. Betul-betul, find your own happiness ya, indikatornya kita sendiri pokoknya. Nah selanjutnya kita akan lihat lagi dari Mas Riah, ini datang dari Jakarta. Ini pertanyaannya untuk Mbak Intan dan juga Dr. Yasin. Mbak Intan, bagaimana menjaga emosi pada ibu hamil agar emosi atau rasa marah atau sedihnya ini tidak mempengaruhi kandungannya? Gimana nih Mbak? Nah, emosi ibu hamil ini memang naik turun ya. Nanti dokter jelasin ya dok ya, bagaimana emosi ibu hamil up and down-nya gitu. Bahkan mereka tuh bisa jauh lebih sensitif, ya. Bisa mungkin yang tadinya nggak gampang nangis, ini dia baca sedikit sesuatu jadi gampang melo gitu kan. Nonton drakor, nangis lagi gitu ya. Memang di sini memang harus ekstra sih orang-orang sekitarnya, terutama pasangannya, untuk memahami gitu ya. Tapi bukan berarti selalu diikuti. Nah, memahami bukan selalu harus diikuti. Karena kalau diikuti nanti jadi akhirnya juga nggak balik-balik nih emosinya yang normalnya. Karena seharusnya di trimester kedua dia sudah mulai bisa mengontrol emosinya gitu kan. Nah, yang pertama apa? Ya mungkin suami cara berbicaranya, iya sedih ya, ya udah gitu. Jadi kayaknya kesannya kita mengikuti, tapi sebenarnya kita lagi menjaga dia biar nggak keluar dari tracknya, gitu. Oke, ngegawangin ya Mbak. Betul, karena kalau ibu hamil ya misalnya gini, sayang aku pengen makan bakso ya, baksonya tuh enak banget ya sayang, di ujung sana suka gini. Terus kita ngomong gini pasangan, apa sih kamu tuh suka ngayal aja, udah otomatis dia langsung gini. Suami saya tuh ya Mbak Intan ya, gak memahami saya. Overthinking kan gitu ya. Jadi yang penting adalah pertama akomodir dulu apa yang dirasakan. Ya. Kemudian kita kontrol emosinya, tapi jangan dipatahkan.
Jadi pelan-pelan tuh kayaknya kita mengikuti, tapi sebenarnya iya, tapi besok ya belinya gitu. Dengan cara yang lemah lembut. Kenapa? Karena memang emosinya yang stabil, yang masih naik turun, ini yang harus membuat kita sebagai pasangan bisa menjaga. Dan kita sebagai ibu hamilnya, jangan jual aji mumpung ya. Kalau lagi hamil mumpung minta sama suami ini nih ya, juga jangan gitu. Tapi kita ibu hamilnya juga mencoba mengontrol emosi yang kita miliki. Inilah dipentingannya komunikasi. Betul, bukan berarti ketika hamil berarti boleh minta semuanya ya Mbak Intan Itu ya. namanya aji mumpung ya. Iya, itu dia. Pokoknya saling mawas diri dan saling mengkomunikasikan pastinya ini menjadi jembatannya lah pasti ya. Nah berikutnya pertanyaan kepada dokter, apakah bumil yang sering marah-marah bisa mempengaruhi mental janin nih? Ini pertanyaan mengenai ibu hamil yang emosional nih dok, mungkin boleh dijelaskan. Ya, yang pertama saya selalu bilang kepada ibu-ibu hamil sebenarnya apa yang ibu alami semua itu kan suatu hal yang wajar. Kita sebenarnya sebagai manusia itu punya yang namanya defense mechanism untuk terhadap hal-hal yang kita rasa tidak nyaman gitu kan. Nah, dan apa yang dialami dengan penerimaan saya rasa itu akan menjadi lebih mudah untuk mengontrol ya. Jadi menurut saya nggak usah terlalu ngejelimet, saya harus stabil banget enggak gitu, maksudnya itu ada naik turun gitu. Orang yang gak hamil aja tau-tau bisa naik turun emosinya, apalagi yang mengalami perubahan dan berbagai kecemasan di depan. Jadi saya rasa penerimaan itu sangat penting, bahwa akan ada sejumlah perubahan di tubuhnya, mungkin juga akan berpengaruh kepada perilaku dan lain-lain. Tapi sepanjang kita masih in control sama diri kita, kita bisa memiliki pijakan ya, kita bisa mindful, menyadari semua, mawas diri kita baik, dan kita terus melatih itu. Dan nanti pada saat ibu-ibu persalinan saya rasa akan flashback, ternyata 6 bulan itu kemarin latihan yang cukup berharga untuk menghadapi saat-saat mengasuh anak kemudian hari ya gitu. Jadi ibu semua juga lebih mengerti bahwa memang itu latihan 9 bulan. Anggap aja kayak kalau militer itu latihan dasar sampai kita nanti punya anak, karena nanti seumur hidup kita akan dampingi gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, apakah ada dampak kepada saat marah-marah kepada janin? Tentu saja itu sulit mengukurnya ya. Kondisi kepribadian seseorang, kepribadian emosional itu merupakan satu hal yang kompleks dan itu terus berkembang. Kita bisa punya kemampuan belajar. Jadi kita harapkan sih apa yang ibunya alami, tentu saja janinnya tidak akan kenapa-napa gitu ya. Itu juga nanti janinnya akan makin besar, dia akan belajar dan lain-lain. Dia punya periode kehidupan sendiri lah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ibu mau terus-terusan seperti itu menjalani kehamilan gitu. Dan apakah mungkin kita bisa memilih gitu kan untuk menjalani ini dengan kondisi batin atau mental yang lebih siap, sehingga kita bisa mengelola segala hal yang mungkin datang ke diri kita dan mengolahnya menjadi sesuatu yang positif ya. Ya misalnya kecemasan terhadap hal tertentu bisa kita manfaatkan untuk baca-baca. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya lihat kehamilan ibu ini mengalami seperti itu, kita bisa baca, cari hal yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri kita. Dan kalau marah mesti cari tahu pangkal penyebabnya apa. Tentu saja dalam wajar kemarahan itu pasti ada sebabnya. Gitu ya, kemarin itu ada sebab apa dan bisa dibicarakan dengan suaminya terutama ya. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk dibuka selama kehamilan ini, jangan saling menduga deh. Ya, jadi pasti begini, si suami juga nih pasti begini nggak pernah ketemu. Jadi buka simpul-simpul komunikasi itu dibuka, diurai. Kalau emang nyatanya nangiskan drama Korea ya nggak apa-apa, nanti juga seneng lagi bisa nonton. Baik dokter. Gitu kan, malah itulah makna hiburannya. Hiburan itu kan apa yang kita alami. Jadi seperti juga sosial media, tampilannya sepertinya nangis gitu ya, postingannya nangis, padahal di hatinya terhibur habis nonton Korea, lihat artisnya joget-joget, actingnya bagus gitu kan. Jadi kita bisa lebih bijak dalam menyikapi berbagai hal yang mungkin nanti terjadi pada saat hamil gitu ya. Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Selanjutnya akan kita lihat lagi, pertanyaan ini datang dari Delvi Rosanti dari Bekasi. Ini kembali untuk dokter Yasin. Dok, benar nggak sih ibu hamil yang terkena preeklamsia itu yang stres di masa kehamilannya? Ya. Sorry, agak putus. Preeklamsia karena stres?
Bener nggak sih dok, ibu hamil yang terkena preeklamsia itu yang stres di masa kehamilannya? Walaupun stres mental yang dialami itu merupakan salah satu faktor risiko terhadap berbagai komplikasi kehamilan. Salah satunya adalah preeklamsia. Tapi tentu saja tidak terjadi secara sendirian ya. Preeklamsia itu merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan ada aspek genetik, aspek gaya hidup, aspek pembentukan plasenta, janin dan macam-macam sangat kompleks. Dan salah satunya disinyalir kalau kondisi ibunya terus-terusan high pressure, dia kortisol terus tubuhnya itu akan mengakibatkan kerja jantungnya lebih berat, tekanan darahnya lebih tinggi sehingga rentan komplikasi seperti itu. Jadi makanya kita perlu benar-benar memperhatikan kondisi ibu hamil itu tidak hanya secara fisik tapi juga mental dan psikologinya gitu. Oke, dan berikutnya pengen tahu juga nih, ini datang dari orang yang sama, dari Mbak Delvi Rosanti. Berarti bonding saat bayi belum lahir sangat bermanfaat ya dok? Mungkin boleh dijelaskan dok. Oh iya, itu merupakan periode yang sangat krusial ya, dan itu bisa kita create momentum itu. Misalnya saat di klinik saya selalu memperdengarkan detak jantung anak kepada kedua orang tuanya gitu ya. Itu merupakan momentum mungkin hanya 2-3 detik saja, tapi itu bermakna sangat luar biasa ya. Mungkin ibu-ibu semua di sini lebih paham gitu ya, karena saya belum pernah hamil gitu. Tapi saya jadi ayah, saya sangat paham gitu kan. Nah, tapi ya itu dia sangat penting untuk membangun bonding itu. Ya pada saat ini semua perjalanan menurut saya ya. Perjalanan menjadi orang tua punya perjalanan masing-masing dan kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya situasi di diri kita masing-masing, momentum apa yang bisa kita manfaatkan untuk bonding. Kalau misalnya orang suami saking sayang sama istrinya mungkin gak masuk akal nih istri dalam kondisi ngidam pengen nyari apa gitu ya, itu kan juga satu momen bonding terhadap si ibu dan si bayi luar biasa ya. Pulang-pulang dibawa makanan, nih saya bawain makanan kamu mau gitu kan, supaya anaknya happy. Pandangannya seperti itu, ibunya juga happy meskipun sampai situ juga nggak dimakan, nggak disentuh sama istrinya kan. Tapi itu kan ada cerita yang menjadi suatu momentum yang berharga menurut saya gitu kan. Jadi nikmati saja berbagai macam hal yang muncul nanti pada saat kehamilan, dan itu merupakan hal-hal kecil maupun besar itu akan menjadi pengikat suatu keluarga nantinya sih, saya rasa gitu. Benar. Oke, thank you untuk jawabannya dokter. Tapi kalau bicara mengenai bonding sama bayi yang belum lahir tuh dulu tuh aku waktu hamil tuh sering banget meditasi. Dan itu kadang-kadang kalau lagi meditasi tuh dia malah justru kayak berkomunikasi loh, dia tuh goyang-goyang gitu dok. Mungkin bisa dicoba untuk ibu-ibu hamil yang mungkin ada di sini gitu ya. Karena kadang-kadang dia jadi lebih sensitif, dianya kayak tahu kalau ibunya tuh lagi dengerin dia gitu. Jadi lebih tenang ya? Lebih tenang, terus nanti dia bisa ngasih, ya ada komunikasi lah gitu yang bisa kita hargai dari dia. Dan itu gemes banget, kadang itu yang bikin kangen sih. Tapi pas keluar agak kaget, nanti dulu. Ditahan dulu ya pas keluar ya. Anak keduanya. Oke, berikutnya kita akan lihat lagi nih pertanyaan datang dari Mbak Cynthia, ini dari Palembang. Ini untuk Mbak Intan, gimana sih cara membagi waktu agar tetap bisa intim dengan suami saat lagi repot ngurus newborn? Nah, ini tantangan banget loh Mbak. Tantangan tapi harus dijalanin. Bener. Jadi gini, buat para ibu yang baru melahirkan ya, kita kan perempuan ini punya peran banyak banget ya. Peran sebagai seorang wanita sudah pasti ya, kalau yang bekerja profesional. Peran sebagai ibu, peran sebagai istri. Nah, keseimbangan ini harus kita jalanin, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita bilang misalnya gini, ya udah sih Pak, ngerti udah punya anak masih aja mau nempel-nempel. Gak bisa. Jadi peran istri juga harus dijalankan. Nah, tapi mungkin ya, karena kita baru punya newborn, berarti kan kita masih adaptasi. Adaptasi banyak ya, adaptasi peran. Apalagi kalau anak pertama, dia lagi beradaptasi banget nih dari wanita single yang waktunya bisa seenaknya aja, tiba-tiba sekarang dia harus ikutin waktunya si bayi gitu kan. Sambil pelan-pelan menormalkan waktunya bayi gitu kan. Ini kan gak mudah kan. Gak mudah sama sekali. Kita harus punya waktu quality time sama pasangan. Quality time itu kan bukan berarti kita setiap saat harus berduaan. Enggak dong, karena sekarang si baby ini apalagi newborn membutuhkan waktu yang lebih banyak dari ibunya, terutama karena ASI kan per berapa jam sekali. Nah, saran dari aku adalah
pada saat si baby lagi tidur, kan kita udah, kan kenapa pentingnya makanya kita harus belajar mengatur waktu anak tidur kan. Ketika anak terbalik tidur jam waktu itu kan kita harus diajarkan ya. Dulu waktu aku praktek di klinik soalnya kayak gitu tuh, mengajarkan bayi-bayi biar tidurnya nih di malam hari gitu. Kita kan bisa dikondisikan gitu kan. Nah, kenapa penting itu yang pertama? Karena ternyata ketika bayi sudah mempunyai ritme waktu yang minimal orang tuanya menangkap nih, pada saat tidur itulah quality time-nya kita sama pasangan. Setuju. Quality time itu nggak selalu harus dengan yang berhubungan seksual, ya kan? Jadi jangan lari ke sana. Orang kita tuh kalau kita bicara pendidikan seks, wah ini porno nih, enggak lah, gitu ya. Jadi bisa ngobrol bareng, mungkin kita bercengkrama bareng di teras, ngobrol nggak usah jauh-jauh dari anak. Karena kalau kita keluar rumah juga pikiran kita mungkin belum bisa jauh dari anak kan, gitu kan? Bisa, emang. Jadi itu harus dijaga. Kenapa? Karena keharmonisan rumah tangga itu korelasinya penting dengan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaannya siapa? Si ibu, si ayah. Karena begitu kita sebagai orang tuanya bahagia, maka mengurus anak pun penuh dengan kebahagiaan. Impactnya si anak kan ditangani oleh pasangan, oleh orang tua yang memang dia full bahagia. Jadi akan bagus ke anaknya. Jadi intim, mesra tetap harus. Cuman caranya aja. Kalau dulu misalnya ngedate-nya ya nonton, ntar dulu nontonnya ya. Ini kan tentang adaptasi dulu gitu kan. Yang dicari adalah yang penting quality time. Quality time, berapapun waktunya, berapapun menitnya, yang penting kualitasnya. Yang penting ya, ada ya? ngobrol berdua. Ya, oke, baik. Itu tipsnya ya buat Anda yang memiliki newborn. Coba dicolong-colong quality time bersama dengan pasangannya. Nah, berikutnya kembali kita akan lihat pertanyaan datang dari Fatur Rahman dari Jombang. Ini pertanyaannya kembali untuk Dr. Yasin. Dok, sharing dong sebagai pakar kesehatan sekaligus sebagai suami nih, gimana sih cara dokter menjaga romansa dengan istri di awal kehamilan istrinya, Dok? Ini pertanyaan nih, Dok. Harus membuka kehidupan pribadi sedikit, Dok. Jadi sebenarnya agak lucu ya. Jadi istri saya itu waktu kehamilan anak pertama saya itu bermasalah. Jadi saya mengalami komplikasi dan ada kondisi yang terjadi sejak awal kehamilan gitu. Dan pada saat kejadian sama istri saya itu saya nggak bisa pikir gitu. Jadi ilmu yang saya peroleh bertahun-tahun gitu, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi makanya itu saya sangat berempati pada masyarakat awam, suami istri yang memang kehamilan persalinan rumah tangga ini nggak ada sekolahnya kan. Memang kita harus terbuka. Itu satu. Jadi sangat wajar tentu saja bagi orang tua itu menghadapi suatu hal yang baru itu lumrah, gugup atau grogi dan lain-lain ya. Caranya apa mengatasinya? Ya kita terus menemukan solusi bahwa komunikasi kita ya suami istri itu ya itulah kunci solusi untuk menemukan itu tadi, romansa dan lain-lain. Kita nggak punya jalan lain karena kan kita keniscayaan kita adalah bahwa kita masing-masing sibuk sama urusan atau tanggung jawab kita masing-masing. Dan salah satu yang bisa menghubungkan kita adalah komunikasi, apapun bentuk komunikasinya gitu kan, baik secara fisik maupun melalui teknologi gitu kan. Kalau sempat ketemu ya ketemu, kalau nggak sempat ketemu misalnya kita bicara sebanyak mungkin gitu kan. Dan dari situ kan kita juga jadi saling mempelajari, terutama pasangan-pasangan baru ya, masih saling mempelajari, kita punya satu pikiran dan lain-lain. Itu jadi momen bonding yang sangat luar biasa untuk membangun itu. Dan itu tidak terjadi cuma-cuma tiba-tiba atau secara cuma-cuma ya, kita harus effort di sana untuk bisa mendefinisikan kebahagiaan kita sendiri ya. Dan saya mau berikan semacam saran kepada para pasangan baru. Kita nggak usah takut kehilangan me time, kita kehilangan waktu yang tadinya kita sangat value banget, ini nggak boleh diganggu. Kita ini manusia berubah kok, kita ini dinamis dan kita punya konsep kebahagiaan diri kita tuh akan berubah, dan itu akan seiring berjalan waktu. Nanti kita punya anak, kita punya keluarga, itu berubah deh. Jadi tidak usah khawatir berbagai perubahan yang terjadi. Yang tadinya mungkin kita tahan diam-diam sendirian berjam-jam, nanti suatu saat kita akan berubah. Kita nggak tahan sendirian dan kita akan selalu cari anak dan pasangan kita untuk menghabiskan. Itulah me time kita gitu kan. Itu berubah. Dan kalau bagaimana itu terjadi, kita harus membuka pikiran kita bahwa segala macam kebaikan dan kebahagiaan itu bisa datang dari berbagai hal yang baru tadi gitu. Dan itu semua pembelajaran sih kalau menurut saya sebagai seorang suami. Artinya apa, saya nggak punya pilihan lain selain belajar lagi kan. Kalau saya nasihatin pasien atau istri orang lain, saya bisa cara meyakinkan gitu, orang percaya. Tapi begitu menghadapi istri saya sendiri, saya gagap juga gitu kan, harus ngapain ya. Jadi ada semacam seperti itu.
Jadi ya mau nggak mau kita balik ke nol lagi, siapapun kembali ke nol lagi, kita saling membangun ya suatu situasi yang kondusif ya, heart to heart ke istri kita, dan juga sebagai suami tentu saja kita juga punya peran untuk membangun keluarga kita dan membentuk rumah kita menjadi suatu lingkungan yang paling aman dan nyaman buat anak istri kita gitu. Satu-satunya nggak boleh komunikasi ya, apapun bentuknya communicate gitu. Baik, apapun bentuknya communicate ya dok ya. Baik, terima kasih banyak. Ini juga menjadi pertanyaan terakhir kita di Q&A session kita di sore hari ini. Mungkin untuk menutup perbincangan kita, saya ingin minta closing statement terlebih dahulu dari dokter dan kemudian nanti dari Mbak Intan. Silakan dokter. Ya, yang pertama saya mau kembali lagi ke topik kita kali ini adalah 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan hal yang penting, yaitu selama 9 bulan kehamilan sampai dengan 2 tahun nanti usia seorang anak. Maka itu kita harus betul-betul menjaga rangkaian waktu ini agar ya kalau ibu hamil tentu saja tercukupi kebutuhannya nutrisinya baik dari segi fisik maupun mental serta spiritualnya, agar si ibu mengalami suatu proses kehamilan dengan pengalaman kehamilan yang positif, dan nanti juga bersiap si ibu ya setelah melahirkan dia juga bersiap bersama-sama suami untuk menciptakan lingkungan yang baik juga untuk anaknya untuk pendampingan 2 tahun ke depan, sehingga kita harapkan dari 1000 pertama yang tercukupi kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya, maka kita harapkan nanti akan terciptalah generasi unggulan di masa depan. Kira-kira seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dokter untuk closing statementnya. Berikutnya saya akan beri kesempatan untuk Mbak Intan. Silahkan berikan closing statement Mbak. Oke, kalau dari aku, kalau kita mau jadi couple goals ya di kehamilan pertama, kuncinya adalah enjoy, nikmati. Bener deh, kehamilan yang sedang kita jalani atau yang saat ini sedang kita rasakan, itu adalah yang mungkin impian para ibu-ibu ya atau wanita lain yang belum pernah mendapatkan itu. Jadi pertama syukuri, jadi enjoy aja. Rasa yang gak enak, juggling moment, hormon yang belum stabil, itu akan terlewati ya kan, dan nanti kita bayangkan di 9 bulan kemudian kita akan bertemu dengan anak kita, dan yang pasti berpegangan tangan sama pasangan dan ayah temenin ya istrinya. Itu aja, itu akan menjadi couple goalnya kita semuanya, dan yang paling penting adalah worth it itu dengan apa yang kita miliki, karena ternyata ketika kita menjalani kehamilan penuh komplain ya kan, menyalahkan misalnya hormon lah kita salahin, makanan ini gak enak, percayalah kehamilan itu nggak mudah untuk kita jalani. Jadi kenapa kalau saya bilang kuncinya adalah dinikmati. Ini sharing dari aku yang sekaligus selain seorang psikolog, aku juga ibu dari 4 orang anak ya. Jadi aku merasakan jugglingnya, aku merasakan bagaimana tidak nyamannya. Tapi percaya, anak pertama aku sebagai seorang psikolog sama kayak dokter, semua teori berantakan ya. Jadi aku ngalamin baby blues semuanya. That's why dari anak pertama ke anak kedua saya jaraknya 6 tahun. Tapi begitu kita siap secara mental, pasangan siap secara mental, percayalah itu semua nikmat sekali. Itu semua nikmat sekali pastinya. Ini kuncinya berarti di planning juga ya Mbak Intan. Betul, ya. kesiapan. Kesiapan diri kita. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Mbak Intan dan juga dokter yang tadi sudah memberikan begitu banyak pemahaman. Mudah-mudahan ini juga memberikan insights lebih banyak lagi untuk ayah dan bunda di luar sana yang juga lagi nonton. Dan berikutnya tadi saya udah minta ayah dan bunda untuk registrasi. Nah, karena apa? Karena kita akan langsung bermain door prize kita hari ini. Akan ada 5 buah hampers dari Sweetsal yang akan kita bagikan. Akan ada Wheel of Fortune yang akan ditampilkan pada layar ini, dan saya akan memilih 5 orang pemenangnya. Kita akan langsung memutar. Ini dia pemenang yang pertama. Coba kita cari. Oke. Selamat kepada Freti Winansi, pemenang pertama dari hampers kita. Berikutnya, pemenang kedua adalah baik, ini adalah Mince Aja. Selamat Mince Aja. Berikutnya, pemenang ketiga untuk mendapatkan hampers dari Sweetsal. Sudah ada 2 orang pemenang, apakah Anda yang berikutnya? Selamat kepada Iis Sari. Boleh dapat hampers. Masih ada 2 orang pemenang lagi, kita akan lihat. Ini dia. Coba kita putar. Hup. Hup. Sudah. Oke.
berhenti. Ini dia, Ani Winarsi, selamat. Satu orang pemenang lagi, masih bisa nih, ngarep nih. Fingers crossed. Hup. Ini dia pemenangnya. Selamat kepada Citra Ariska mendapatkan 5 buah hampers semuanya ya dari Sweetsal. Selamat sekali lagi, nanti pihak panitia akan langsung menghubungi para pemenang. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya berterima kasih untuk speakers kita, dan sebelum kita dadahan nih, kita akan mengundang kembali Dr. Yasin dan juga Mbak Intan di sini untuk berfoto bersama. Kita akan kembali, mengundang Dr. Yasin. Oke, kita foto bersama ya Dok ya. On my count, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan untuk Dr. Yasin Yanuar dan juga terima kasih Mbak Intan Erlita Sama-sama. yang sudah bersama kita hari ini. Senang banget di pembahasan kita yang terakhir, dan ini menjadi penutup kita di kelas kita di sepanjang dari pagi sampai dengan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber serta ayah bunda yang telah bergabung dalam kelas kali ini dan seluruh rangkaian dari event webinar Festival 1001 Sweet Talk. Selamat mengoptimalkan 1000 HPK si kecil, dan jangan lupa juga untuk rutin melakukan bonding moment ya, seperti yang tadi kita udah bicarakan. Sampai bertemu lagi di event webinar Festival 1001 Sweet Talk selanjutnya. Saya Shana Suartono undur diri. Bye-bye. Selamat sore.